setelah Bapak datang ke sini, gimana kondisi wilayah sini, Pak? Kalau kondisi di sini secara keseluruhan saya lihat dari sisi pertanian mungkin potensinya bisa dikembangkan menurut saya. Kalau bagaimana nanti program-program pertanian itu bisa kita petakan di sini, kira-kira cocoknya untuk menanam apa? Karena suatu daerah itu bisa maju kalau memang bisa menjadi sebuah sentra. Misalkan di sini sentra buah durian yang cocok, misalkan bisa sentra buah manggis atau sentra palawija, jadi harus jadi sentra. Dan saya lihat memang kekurangannya hanya satu di infrastruktur jalan. Mungkin kedepannya kita bisa programkan melalui pemerintah pusat. Kalau memang untuk daerah, kabupaten atau provinsi tidak nyanggupi, bisa kita usulkan untuk dibawa dari pemerintah pusat, dari pemerintah nasional. Dan saya nanti akan juga merekomendasikan supaya infrastruktur di sini bisa diperbaiki, karena menurut saya potensi yang sudah saya lihat melalui Jaro Huset yang membuat program KHDPK, program di Departemen Kehutanan yang kebetulan itu dibidangi oleh saya, karena saya dari Komisi 4 membidangi Departemen Pertanian, Departemen Perikanan dan Kelautan, dan Departemen Kehutanan. Nah, menurut saya, kenapa saya sampai mau ke sini selain ada undangan Jaro Huset, juga saya ingin melihat potensi apa dari sisi pertanian atau perkebunan yang bisa kita kembangkan di daerah sini, gitu. Supaya dengan kita kembangkan potensi pertaniannya, kita berharap kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Jadi dengan program outputnya nanti kesejahteraan meningkat. Jangan sampai program-program yang ada itu hanya untuk menuntaskan kewajiban saja. Misalkan saya datang ke sini, saya lihat yang penting saya bagi program ke Jaro Huset. Saya nggak mau. Saya pengen bahwa program saya ini bukan hanya untuk menuntaskan kewajiban saya sebagai anggota DPR, tapi program ini harus berkelanjutan. Apalagi di sini saya lihat potensi pertanian perkebunan luar biasa. Dan juga rencana juga ke depan mungkin pertanian itu harus ada sisi investasi. Dengan investasi otomatis nanti pertaniannya akan ada teknologinya, dan bagaimana secara hasilnya. Nah, ini kadang-kadang yang di kita ini petani dipaksakan untuk nanam tapi tidak tahu jualnya kemana. Nah, ini yang menurut saya ke depannya juga harus kita jadi satu ekosistem pertanian, ekosistem agrobisnis yang akhirnya petani kita arahkan untuk menanam sesuai dengan potensi yang ada. Nanti hasilnya harus ada off-takernya, harus ada yang bisa mencari pasar keluar. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya potensi di Lebak ini. Dapil saya Pandekan dan Lebak, dan saya lihat potensinya luar biasa. Potensi hutannya masih bisa kita garap, potensi pertaniannya sudah bisa kita garap, belum potensi perikanan dan kelautannya. Karena menurut saya panjang garis pantai Kabupaten Lebak, Pandeglang itu dari ujung Serang sampai ujung Labuan Ratu Sukabumi itu panjangnya 700 km dan belum sama sekali tergarap. Karena dengan potensi benurnya, dengan potensi ikannya, nah itu bisa budidaya. Dan ternyata juga di sini sumber air juga banyak. Kita bisa nanti ke depannya bikin program perikanan misalnya. Ya, ada program di KKP, program indukan benih baik nila maupun lele. Jadi kita dengan saya datang ke sini walaupun 4,5 jam dari Jakarta, ini saya lihat sangat luar biasa, dan kedepannya insya Allah bisa kita kembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama petani. Harapannya untuk dapil yang Bapak kelola seperti apa? Ya, harapannya kita jangan seperti tikus mati di lumbung padi. Sawah di mana-mana, tanahnya subur, lautnya luar biasa, tapi masyarakatnya miskin. Berarti ada tata kelola yang salah dalam mengelola daerah. Makanya kita harus membuat satu program menjadi satu ekosistem pertanian yang terpadu, perkebunan yang terpadu, perikanan kelautan yang terpadu, supaya akhirnya menjadi satu ekosistem ekonomi yang membuat masyarakat sejahtera. Intinya kita sebagai anggota dewan harus selalu bersama masyarakat,
mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak.